Pemirsa, intens investigasi. Heboh. Sebuah tangisan histeris tampak mewarnai sebuah unggahan terbaru yang diunggah selebgram Wardatina Mawa atau yang akrab disapa Mawa. Diduga lantaran tak kuat dengan semua permasalahan yang di tengah dihadapinya saat ini. Ya, Mawa seperti diketahui saat ini seolah sedang menghadapi dilema, di mana ia seolah masih teringat betul dengan kejamnya pengkhianatan sang suami yang pernah ia perjuangkan mati-matian. Namun bukan hanya itu. Mawa kini juga tentunya harus siap menghadapi seluruh proses hukum lantaran ia yang melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Diduga dilakukan suaminya dengan Inara Rusli. Lantas, seperti apakah jeritan tangis Mawa yang kebetulan diunggah bersamaan dengan video ia tengah mengendarai mobil saat itu? Benarkah momen tersebut sengaja dilakukan Mawa untuk menumpahkan semua kekesalan hatinya saat itu? Dan lalu, bagaimana pula? Di dalam keheningan itu, Mawa mencoba menyemangati diri melalui sebaris kalimat menyentuh hati, diduga sebagai bentuk curahan hatinya, dengan dalamnya luka dan beratnya beban yang selama ini ia pikul sendirian. Benarkah pula kalimat ini sengaja ia buat untuk mengingat kembali jejak pengkhianatan Insanul Fahmi, suami yang selama ini ia percaya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau mengulas kembali unggahan terbaru Mawa yang diduga untuk menggambarkan kesedihan hatinya saat itu. Ya, dalam permasalahan ini tentu hati wanita mana yang tidak hancur ketika suami yang ia cintai justru menjadi orang pertama yang mengkhianatinya. Itulah agaknya luka terdalam yang ingin diperlihatkan Mawa. Dan ia bagikan ketika rasa sakit itu kembali dirasakannya, terjadi ketika ia merekam momen saat mengendarai mobil. Dan diduga tiba-tiba teringat akan pengkhianatan Insanul Fahmi, sang suami yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Dalam video yang kini sudah beredar luas itu pun, Mawa tampak berteriak keras dan berlinang air mata, suaranya bergetar hebat. Dan di tengah kesendiriannya itu pun, ia seakan berusaha menguatkan dirinya sendiri melalui sebuah caption penuh makna seperti berikut ini. Semangat ya. Aku tahu kamu hebat kok. Buktinya kamu bisa sampai di titik ini. Iya kan? I'm so proud of you. Mungkin saat ini kamu lagi capek dengan masalah yang kamu hadapi berkali-kali. Jangan kecewa lagi sama diri kamu sendiri ya. Ini cukup kok. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Kalau kamu capek istirahat ya. Nggak ada yang namanya nyerah. Udah bisa bertahan sampai di titik ini juga lebih dari cukup. Ya, kalimat yang diunggah Mawa memang agaknya tak ubah sebagai pesan penuh makna yang seolah sengaja ia ungkapkan untuk menguatkan diri. Dan mungkin juga terdengar seperti jeritan hati seorang istri yang mencoba bangkit setelah dikhianati. Mawa seakan berbicara kepada dirinya sendiri bahwa ia berusaha tetap tegar meski luka yang ia rasakan jelas belum sembuh. Apalagi di dalam momen lainnya, Mawa juga sempat mengunggah tulisan singkat yang seolah sengaja ia tulis untuk menegaskan bahwa dirinya tidak mau didoakan atau dipoligami. Dituliskan melalui sebuah Instastory yang kira-kira berbunyi seperti berikut ini. Aku izin up keputusan aku untuk tak mau dipoligami ya. Maaf kalau belum sempurna dalam menyampaikan kata demi kata tentang kisah Rasulullah. Ini diskusi aku sama suami sebelum dia berangkat ke Jakarta. Aku memutuskan untuk tidak menerimanya, akan tetapi si suami...
Aku cuma kasih lihat tindakan awal aja, dan dari situ aja mereka udah memanas. Padahal aku tetap pegang kendali dari awal sampai akhir. Aku nggak izinkan siapapun lihat bukti fullnya. Bukan karena gak ada bukti, tapi justru karena ada IP harus aku jaga. Di dalam video itu jelas terlihat aurat keduanya. Dan sebenci apapun aku sama perbuatannya, dia tetap ayah dari anakku. Dan menutup aib itu tetap kewajibanku. Sementara itu lain halnya dengan dugaan kesedihan hati Mawa. Babak baru kembali muncul dalam drama rumah tangga antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang sebelumnya sudah menyeret nama Inara Rusli ke permukaan. Alih-alih mereda, persoalan ini kini justru memasuki tahap yang lebih panas setelah Inara mengambil langkah hukum yang sama sekali tidak terduga kemarin atau tepatnya Senin 1 Desember 2025. Inara Rusli resmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang berinisial IF atas dugaan tindak pidana penipuan. Dan di momen ini, diamnya Inara pun seolah menimbulkan tanda tanya besar terkait apa yang sedang dirasakannya saat itu. Adalah hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya, cukup sampai di situ. Bisa merasa tertipu Inara? Inara, katanya Starla mau di homeschooling. Seperti apa tuh? Merasa tertipu karena saya nggak bisa dulu apa gimana? Apakah anak-anak semua sama Firdaun Kak? Inara, kenapa kamu merasa tertipu Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri Inara? Mundur kembali ke belakang atau menelisik kembali kemunculan Inara dalam preskonnya pada Jumat November 2025 kemarin. Inara usai sang kuasa hukum memberikan klarifikasi tentang tak adanya lagi hubungan antara kliennya dengan suami dari sang selebgram. Setelahnya, Inara memang sempat menyatakan permintaan maafnya, namun bukan Mawa atau pihak lain yang diduga terdampak akibat permasalahan ini, tetapi permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan lagi-lagi di momen ini, diamnya Inara pun seolah menimbulkan tanda tanya besar terkait apa yang sedang dirasakannya saat itu. Karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya seperti itu. Yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Ya, seperti itu. Sedikit lagi ya saya sampaikan ya. Tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup Bang. Itu aja ya. Jadi kami selanjutnya kami konfirmasi melalui tim kuasa dari Ibu Inara Rusli. Ya.
Satu pertanyaan aja dong Kak, satu pertanyaan aja. Boleh satu pertanyaan. Ini jawab layarnya Cukup ya kan? Ya, cukup ya. Nanti selanjutnya saja ya. Iya. Kasih ya Kak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya. Heboh unggahan terbaru Mawa diduga menggambarkan kesedihan hatinya saat itu. Dalam permasalahan ini, seperti diketahui, cukup banyak nama yang ikut terseret. Salah satunya mungkin adalah nama Eva Manurung, Ibunda Virgoun, yang juga mantan mertua Inara. Eva kepada awak media sempat berkomentar sedikit mengenai permasalahan, tapi yang menjadi fokus utamanya adalah hal ini. Lantas, apakah hal yang dimaksud Eva Manurung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah memanasnya polemik rumah tangga Mawa dan Insanul Fahmi yang ikut menyeret nama Inara Rusli, suara keresahan agaknya memang juga datang dari keluarga besar Virgoun, khususnya sang mama yang menyoroti keadaan saat ini. Eva Manurung, Ibunda Virgoun, dan juga mantan mertua Inara ikut menunjukkan kegelisahan yang mendalam. Usai Inara muncul ke publik sambil menangis dan menyampaikan permintaan maaf, Eva justru semakin khawatir, bukan untuk Inara, melainkan untuk cucu-cucunya. Dalam pernyataannya kemarin, Eva tak mampu menyembunyikan emosinya hingga menitikkan air mata. Ia mengaku takut dan sedih memikirkan bagaimana kondisi psikologis cucu-cucunya, terutama di lingkungan sekolah. Baginya, anak-anak itu masih terlalu kecil untuk memahami badai isu yang menerpa orang tua mereka. Eva takut apa yang beredar di media dan media sosial dapat berdampak pada pergaulan, rasa percaya diri, hingga cara teman-teman sekolah memandang cucu-cucunya. Di sekolahan, anak-anak lagi mungkin orang tuanya lagi bercerita, si ini loh, itu loh, mamanya si Anu ini. Gimana lagi perasaan itu? Hah? Itu cucuku tuh nggak pernah kelayapan, nggak pernah bertemu sama orang yang aneh, tiba-tiba lagi kayak gitu. Bang, udah pasti kalau saya ngeliat saya pasti nangis keterangan. Tak berhenti sampai di situ, Eva Manurung juga memberikan tanggapan tegas terkait isu dugaan illegal access yang ikut menyeret nama Virgoun dalam pusaran permasalahan ini. Eva menegaskan bahwa Inara berhak melaporkan siapapun yang dianggap melanggar privasinya asal memang ada bukti kuat. Namun, di balik dukungannya itu, Eva turut melontarkan pertanyaan tajam yang kini ikut menjadi perhatian publik. Ia mempertanyakan mengapa Inara dan Insanul Fahmi melakukan hal tersebut di rumah itu, rumah yang masih menjadi tempat tinggal anak-anaknya. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya, tapi kan penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, ya dilaporin aja. Ya. Kenapa kamu main di rumah orang? Udah tahu itu di atas kan gak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh, lama loh. Gak mungkin itu anak-anak gak cari ibunya ke atas kan gitu. Ya saya sih bukan mau nuduh, cuma nggak mau ini logikanya kan gitu.
Sementara itu, dalam menanggapi kehebohan ini, seorang pemuka agama yang juga sempat hadir saat Inara melepaskan hijab panjang yang sempat dikenakannya saat itu, Ustadz Dery Sulaiman pun memberikan pandangannya mengenai kejadian ini. Lantas apa kata Ustadz Dery? Pemirsa, Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Terkait memanasnya isu dugaan hubungan antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi, serta laporan polisi dari pihak Mawa, kini giliran Ustadz Dery Sulaiman yang turut angkat bicara. Menyampaikan pandangannya berdasarkan apa yang ia lihat dari tayangan podcast Dr. Richard Lee yang menampilkan pengakuan Insanul Fahmi beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika merujuk pada pernyataan-pernyataan yang sudah beredar, sumber masalah justru berada pada diri Insanul Fahmi sendiri. Ustadz Dery menegaskan bahwa Inara tidak mengetahui bahwa Insanul masih berstatus suami orang, sebab Insanul sebelumnya mengaku telah bercerai. Dari sisi itu, Ustadz Dery menilai bahwa Inara termasuk pihak yang dibohongi dan tidak menyadari kondisi rumah tangga Insanul sebenarnya. Lebih jauh, Ustadz Dery menyebut bahwa Mawa dan Inara pada akhirnya sama-sama menjadi korban karena Insanul dianggap tidak tegas dalam mengambil keputusan. Menurutnya, Insanul bahkan sempat menyampaikan rencana untuk meninggalkan istrinya sebelum kemudian berubah pikiran dan disebut-sebut ingin menjalani poligami. Ustadz Dery menambahkan, pernyataan Insanul yang disampaikan dalam sebuah podcast bersama Dr. Richard Lee justru memperlihatkan banyak inkonsistensi hingga membuat host dalam tayangan itu merasa geram. Dengan kata lain, menurut Ustadz Dery, persoalan ini tidak bisa hanya menyoroti dua perempuan yang kini berseteru. Ia menekankan bahwa akar persoalan justru berawal dari tindakan dan keputusan Insanul Fahmi sendiri yang ia nilai membingungkan dan merugikan dua pihak sekaligus. Iya, jadi yang salah tuh, ini penilaianku dari podcast, yang salah tuh murni Insan ya. Inara tahunya dia duda karena ngaku udah cerai. Dan nggak mungkin, karena menurut dari statement-statementnya sebelumnya kan dia bilang nggak mungkin dia jadi mau sama suami orang dan sebagainya. Oke, dia ditipu, dia dibohongin. Ya. Juga termasuk Insan ini setelah dia bilang mau ceraikan Mawa, ternyata dia berubah pikiran, niatnya poligami. Awalnya kan dia mau poliganti, bukan poligami kan, mau ganti istri. Nah, jadi ini sebetulnya ya dua orang perempuan ini jadi korban dari Insan itu aja, ketidaktegasan Insan. Kan dia udah mengakui semua di podcast Dr. Richard Lee. Sampai Dr. Richard juga marah banget kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.